Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan malam hari ini kita akan bahas satu buku yang judulnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di manakah kita dibandingkan akhlak beliau-beliau mereka para kaum salaf atau ulama salaf. Karena seorang penulis bernama Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julail. Itu bacanya Al-Julail, bukan Al-Jalil, namun bacanya Al-Julail. Nama keluarga, ya, nama klan. Ya, sebagaimana judulnya, maka buku ini membahas tentang masalah potret dan gambaran akhlak salaf yang tujuannya sebagaimana judulnya untuk bahan introspeksi bagi kita sekalian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas akhlak yang kita miliki. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Fa innahum lam ya'ud khafiyan ala kulli muslimin. Maka bukanlah satu hal yang tergolong lam ya'ud, sudah tidak lagi samar atas setiap muslim yang menginginkan keselamatan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Bahasanya komitmen dengan Al-Quran yang merupakan kitabullah azza wa jal dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan memahami Quran dan sunnah sebagaimana yang dipahami oleh as-salafus saleh adalah safinatun najah, adalah perahu keselamatan. Liman yuridu li nafsin najata, untuk siapa saja yang menginginkan keselamatan untuk dirinya. Sebagaimana bukan lagi satu hal yang samar bagi para penuntut ilmu yang menginginkan kebenaran. Bahasanya istilah salafus saleh maksudnya adalah Al-Qurun Al-Mufaddalah, adalah 3 generasi istimewa yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasul wafat, maka pemimpinnya adalah dipimpin oleh para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan baik. Akan tapi ada satu perkara penting berkenaan dengan meniti jalan salafus saleh yang lam ya'khud haqqahu, yang tidak diberi haknya, yang tidak mendapatkan haknya berupa perhatian dan edukasi di atasnya. Mal qana'ah atammah bi ahamiyatihi, padahal kita pun yakin secara sempurna pentingnya hal tersebut. Wa anna, dan bahasanya unsur ini adalah satu hal yang mendasar dalam meniti jejak salafus saleh. Dzalikum huwa ma yata'allaqu bi akhlaqihim wa sulukihim. Yang belum mendapatkan perhatian sebagaimana semestinya adalah hal yang berkaitan dengan akhlak salaf dan perilaku mereka. Faminal maklum, satu hal yang maklum bahasanya pada saat kita membicarakan tentang jalan salafus saleh rahimahullah, lana'ni bidzalika, tidaklah kita maksudkan dengan jalan salaf ilman fi dhihni al-mujarrad, ya, sekedar teori atau pengetahuan dalam benak, ya, semata-mata teori dan wawasan yang ada dalam benak. Namun jalan salafus saleh itu mencakup akidah, tasawur, kemudian pemahaman, perilaku dan akhlak. Wa innal muta'ammil, dan orang yang merenungkan kehidupan kita sebagai ahlu sunnah di masa belakangan ini, yulah itu, maka dia akan melihat ada kemudian baunan syasi'an, adanya jarak yang demikian jauh atau jurang yang demikian lebar. Wa infisalan kabiran, dan terpisah yang demikian besar.
Yang ini baina mukthir wa mukil fi dzalika. Ada yang banyak, ada yang sedikit dalam masalah itu. Adanya kemudian jurang yang lebar antara sisi ilmu yang bersifat teoritis dan sisi perilaku yang berkaitan dengan akhlak. Haitsu asbaha minal mu'tad, satu hal yang biasa seorang itu melihat ahyanan, terkadang dia lihat dirinya atau sebagian teman-temannya, ya, bahkan minat duat yang dia adalah dai, bu'dan fil janib khuluqi. Ternyata dia jumpai kawan-kawannya punya bu'dan al-khuluqi, jauh dari sisi akhlak, jauh dari akhlakus salaf dan perilaku mereka. Faminal lazim, maka satu keharusan idan jika demikian, ketika kita memaparkan pentingnya mengikuti salaf dan mendakwahkannya adalah dengan paparan yang samilan, yang lengkap, mencakup bagaimanakah akidah mereka, fikih mereka, perilaku mereka dan akhlak mereka. Fakama annahu la yukbal, sebagaimana tidaklah diterima dari seseorang ayaltazima bi akhlaqis salaf, manakala dia adalah seorang yang komitmen dan perhatian dengan akhlak para ulama salaf namun meninggalkan akidahnya. Fakadzalika, maka demikian juga la yasuhu, tidak boleh, ay la yajuzu, tidaklah boleh memahami, memiliki pemahaman yang benar tentang akidah mereka namun tidak mau komitmen dengan perilaku dan akhlak mereka. Walau anna roja'na, seandainya kita mengacu pada sejarah hidup para pendahulu kita yang saleh, maka akan kita jumpai bahasanya kehidupan mereka adalah sebaik-baik contoh di hadal manhaj al-mutakammil, contoh nyata dari manhajus salaf yang sempurna. Fa'idha mata malana idraku hadal amr, jika kita tidak memahami dengan baik perkara ini dan komitmen dengannya, maka akan takhtafi, maka akan tersembunyi dalam kehidupan kita dengan izin Allah Ta'ala tilka suwar wal mawaqif al mutanaqidah, berbagai macam potret dan sikap-sikap yang kontradiktif. Maka akan tersembunyilah dalam kehidupan kita potret-potret tersebut, dan kemudian akan adalah sikap-sikap yang kontradiktif. Naam, saufa lan najida sakhsan ala aqidatis salaf, atau maaf, fa idza ma tamma lana idraku hadal amr, jika kita telah memahami perkara ini dengan baik dan berkomitmen dengannya, maka akan hilanglah dari kehidupan kita gambaran-gambaran dan sikap-sikap yang kontradiktif. Kita tidak akan menjumpai satu person yang akidahnya adalah akidah sebagaimana akidah salaf dalam masalah tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, serta kemudian berkenaan dengan masalah memerangi bid'ah. Tsumma huwa fi nafsil waqti, kemudian di waktu yang sama yukhalifu sulukuhum, namun ternyata perilakunya menyimpang, dengan dia melakukan kezaliman, bohong, riba, al-haqad, kemudian menyembunyikan permusuhan, kebencian, dan mengikuti hawa nafsu. Wabi ibaratin ukhra, dengan kata lain, makanya menerapkan manhaj ini, jalan ini, yaitu meniti manhajus salaf secara sempurna, itu sudah cukup untuk menghilangkan dalika istiwajiyah, kontradiktif semacam itu. Dari kata-kata zawj, pasangan, yang satu begini namun yang satu ternyata begitu, kontradiktif semacam itu. Maka orang yang betul-betul menerapkan, berupaya untuk meniti jalan salaf secara sempurna, maka nggak akan ada kondisi kontradiktif semacam ini. Alati nu'ani syai'an min halian, yang halian saat ini kita nu'ani, mendapatkan derita dengan syai'an minha,
adanya dan terjadinya hal semacam itu. Dan di antara yang menguatkan pentingnya sisi akhlak dalam meniti jalan salaful ummah adalah karena para ulama itu memasukkan aspek ini dalam apa yang mereka tulis berkenaan dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Semacam kita jumpai di matan akidah wasitiyah, tohawiyah dan yang lainnya. Misalnya perkataan Al-Imam As-Sabuni ketika beliau menjelaskan akidah salaf. Maka beliau katakan bahasanya mereka ahlu sunnah adalah orang yang yatawasawna bi qiyamil lail. Mereka adalah orang yang saling mengingatkan kawan-kawannya untuk bangun di waktu malam, bukan untuk nonton bola, namun li sholatil ba'dal manam. Janjian untuk sholat malam, untuk bangun malam, bukan untuk nonton bola atau yang lain, namun li sholati ba'dal manam, namun untuk sholat setelah tidur. Mereka pun saling mengingatkan untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat, ala ikhtilafil hala dalam berbagai macam keadaan. Mereka saling berwasiat untuk menyebarluaskan salam, untuk kemudian ringan dan mudah untuk menolong orang dalam bentuk memberi makan, untuk punya belas kasihan terhadap fakir dan miskin serta anak yatim, serta perhatian dengan urusan kaum muslimin karena bencana alam atau yang lainnya. Wata'afuf fil ma'kal, demikian juga mereka saling mengingatkan untuk menjaga diri, hati-hati dari hal yang haram berkenaan dengan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, dan berkenaan dengan masalah hal-hal yang haram berkenaan dengan lawan jenis dan pernikahan. Wal masraf dan berbagai macam mungkin yang dimaksudkan adalah berbagai macam perilaku. Wasa'i dan berupaya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Mereka saling mengingatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian al-badar bersegera untuk melakukan kebaikan seluruhnya. Dan mereka saling mengingatkan untuk menjaga diri dari kejelekan, dampak dari tamak atau rakus. Dan mereka saling berwasiat untuk melaksanakan kebenaran, untuk melaksanakan kebaikan dan kebenaran. Demikian juga perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala setelah beliau menjelaskan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di matan akidah wasitiyah, maka kemudian beliau katakan tsumahum ma'ahadil usuli, kemudian mereka ahlu sunnah di samping mereka memiliki akidah sebagaimana yang telah dipaparkan, mereka adalah orang yang bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang ditujibu syariah, diwajibkan oleh syariat. Dan mereka berkeyakinan untuk kemudian melaksanakan ibadah haji, berjihad, kemudian dan melaksanakan sholat jamaah, wal a'yad dan sholat id bersama penguasa. Baik mereka adalah orang penguasa yang bertakwa ataupun orang yang durhaka. Atau Jumat tadi sholat Jumat, wal Jumat dan sholat Jumat dan sholat id bersama para penguasa. Wa yuhafiduna 'alal jamaah, dan mereka adalah orang yang perhatian dengan sholat jamaah, dan mereka kemudian merasa beribadah kepada Allah dengan an-nasihah lil ummah, menginginkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin. Mereka meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang kokoh, sebagiannya menguatkan yang lain. Dan Nabi ketika itu beliau menjalin di antara jari-jarinya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang, dan kepedulian adalah bagaikan badan. Jika satu anggota badan itu sakit, maka semua anggota badan pun tada'a, kemudian mengeluh, bilhuma dengan demam, wasahar, dan tidak bisa tidur. Mereka Ahlussunnah memerintahkan untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur ketika mendapatkan hal yang menyenangkan. Ridha bil maril qada atau bimuril qada, dengan takdir yang pahit. Mereka mengajak untuk memiliki akhlak mulia dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Mereka meyakini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Mereka menganjurkan untuk supaya menyambung hubungan dengan kerabat yang memutus hubungan dengan Anda. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi pada Anda, memaafkan orang yang zalim pada Anda.
Ahlussunnah juga memerintahkan untuk berbakti dengan dua orang tua, menjalin hubungan baik dengan kerabat, ya, memiliki cara bertetangga yang baik, ya, kemudian senang dan suka berbuat baik pada anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, kemudian bersikap lembut dengan budak, dan Ahlussunnah melarang al-fakhr wal khuyala wal bakhli. Ya, al-fakhr kemudian sombong, baik khuyala dan sombong, wal baghi dan sombong, wal istitalah dan sombong. Sombong dengan orang lain, bihakin atau bighairi hakin. Baik punya alasan untuk sombong, apalagi ketika tidak punya alasan untuk sombong. Dua-duanya haram. Orang kaya sombong dengan kayanya, ya, dan maka itu haram. Apalagi kemudian orang miskin sombong seakan-akan dia orang kaya, lebih haram lagi. Dan mereka memerintahkan untuk melakukan akhlak-akhlak yang terpuji dan melarang akhlak-akhlak yang rendah. Demikian perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala di matan akidah wasitiyah. Wahada yakni dan ini bermakna bahasanya manhajus salaf itu mencakup dua aspek, aspek akidah dan aspek akhlak. Wa biqadri ma yahsul minan naqas fi ahadihima, maka jika terdapat kekurangan dalam salah satu dari dua aspek tersebut, maka berarti ada kekurangan dalam komitmen terhadap jalan yang agung dan penting ini, yaitu jalan salaful ummah, yaitu jalan para sahabat Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian yang kita baca muqaddimah dari atau sebagian muqaddimah dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.